Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, puasa Ramadan adalah ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah mencapai mukallaf. Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka ia kafir, keluar dari lingkaran Islam. Namun bagaimanakah dengan orang yang rajin puasa tapi tidak sholat? Apakah ibadah puasanya yang dilakukannya diterima? Secara hukum, sholat 5 waktu adalah ibadah yang hukumnya wajib. Konsekuensi hukum bagi orang yang meninggalkan sholat, amalannya tidak ada yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik berupa haji, puasa, zakat, atau amalan apapun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Betapa banyak pula yang melakukan sholat malam hanya jadinya begadang di malam hari saja. Hadis riwayat Ahmad. Sholat merupakan ibadah pokok dalam Islam dan wajib dikerjakan bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sholat ialah amalan pertama yang dilihat atau dihisab Allah di hari akhirat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, antara hamba atau mukmin dan kafir ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya, meninggalkan sholat dapat menjadi perantara seorang untuk menjadi kafir. Dua hadis tadi menunjukkan betapa pentingnya mengerjakan sholat. Terlebih lagi terdapat kesepakatan ulama atau ijma bahwa sholat termasuk kewajiban yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Siapapun yang sudah memenuhi persyaratan, meski mengerjakannya dalam keadaan apapun dan sesulit apapun. Selain puasa, terdapat kewajiban pokok lain yang hukumnya setara dengan sholat, seperti haji dan zakat. Kemudian bagaimana hukumnya mengerjakan puasa tetapi tidak mengerjakan sholat? Apakah puasanya masih dihukumi sah? Mengingat sholat sebagai amalan utama dan pokok, untuk menjawab pertanyaan ini kita mesti merinci terlebih dahulu atau paling tidak bertanya kepada orang yang tidak sholat tersebut. Kira-kira apa alasannya meninggalkan sholat? Apakah karena mengingkari kewajibannya atau lantaran malas? Sebab keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda. Hasan bin Ahmad Al-Kaf dalam Taqiratus Sadidah fi Masyail Mufidah menjelaskan ada dua kondisi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Dan yang kedua, meninggalkan sholat karena malas. Orang yang masuk dalam kategori pertama, maka ia dihukumi murtad. Sementara orang yang meninggalkan karena malas hingga waktunya habis, maka ia masih dikatakan muslim. Berdasarkan pendapat ini,
Orang yang tidak mengerjakan sholat karena mengingkari kewajibannya, puasanya batal secara otomatis. Sebab dia sudah dianggap murtad dan keluar dari Islam, termasuk hal yang dapat membatalkan puasa. Sementara puasa orang yang tidak mengerjakan sholat karena malas atau sibuk, statusnya masih muslim dan puasanya tidak batal secara esensial. Kendati puasanya tidak batal secara esensial atau secara hukum fikih. Tidak dianggap batal dan tidak wajib qada. Namun puasanya tidak bernilai apa-apa dan pahalanya berkurang. Dalam Takriratus Sadidah disebutkan pembatalan puasa itu dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pembatalan yang merusak pahala puasa, namun tidak membatalkan puasa itu sendiri. Kategori ini dinamakan muhbitat atau merusak pahala puasa dan tidak diwajibkan qada. Kedua, sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan merusak pahalanya. Bila melakukan ini tanpa uzur, maka wajib mengqadha puasa di hari lainnya. Kategori ini dinamakan muftirat atau membatalkan puasa. Meninggalkan sholat itu dapat dikategorikan sebagai muhbitat al-syaum. Dia tidak merusak keabsahan puasa, tetapi dia merusak pahala puasa, sehingga ibadah puasa yang mereka kerjakan tidak bernilai di hadapan Allah. Meskipun demikian, dia diharuskan untuk tetap berpuasa sebagaimana mestinya dan mengqadha salat yang ditinggalkannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itu pembahasan tentang orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan ibadah salat. Semoga kita semua senantiasa tetap istiqomah menjaga ibadah puasa kita dan istiqomah mengerjakan ibadah sholat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.